Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henita Jayatira Fitri dari kelas 3C PGSD Penjas dengan NIM 2001579. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip perubahan sepanjang hidup dalam konsep perkembangan dan pertumbuhan. Jadi, manusia adalah makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi, mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua, kemudian terjadi perubahan dalam aspek-aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan sosial. Pola-pola perubahan mulai bersifat meningkat, kemudian menurun. Peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Penurunan terjadi dalam proses penuaan. Manusia sebagai makhluk hidup terus mengalami perubahan, mulai berada dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua. Terus terjadi dalam perubahan di aspek fisik, gerak, pikiran, emosional, dan kematangan. Perkembangan hidup manusia secara umum terjadi dalam 5 fase, yaitu yang pertama sebelum lahir, yang kedua bayi, yang ketiga anak-anak, yang keempat remaja, yang kelima dewasa. Setiap fase perkembangan terjadi dalam batasan usia tertentu. Perkembangan setiap fase didasari pada kecenderungan karakteristik pertumbuhan ini yang terjadi pada waktu tertentu pada usianya. Periodisasi perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan tidak terputus-putus atau meloncat-loncat, seperti contohnya 1 jam tumbuh, 1 jam tidak, sehari tumbuh, sehari tidak. Pertumbuhan dan perkembangan terus berkelanjutan sehingga sulit melihat batas-batas kapan tepatnya setiap aspek perkembangan terjadi. Nah, adapun perkembangan pada umumnya terjadi pada kebanyakan orang dalam periode usia tertentu, dicatat sebagai kecenderungan sifat perkembangan pada periode usia tertentu. Proses perkembangan manusia yang diawali dengan pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan sel sperma dari alat kelamin pria dengan sel telur atau ovum. Proses tersebut terjadi dalam rahim. Yang kedua, ada sel kelamin itu akan melebur, selanjutnya menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrion. Setelah berumur 2 bulan, kemudian embrion disebut janin. Janin di dalam rahim mendapatkan makanan dari ibunya melalui plasenta. Proses ini berlangsung selama 9 bulan sebelum bayi dilahirkan. Kemudian lahir dan berkembang secara bertahap. Bayi berkembang menjadi anak-anak. Anak-anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Kemudian anak-anak berkembang menjadi remaja, merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Masa remaja berlangsung antara umur 13 sampai 18 tahun dan remaja menjadi dewasa. Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang, yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak yang telah menjadi pria atau wanita. Sebaliknya, seseorang dapat legal dianggap dewasa tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakteristik yang dewasa. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam pembelajaran perkembangan motorik, yang pertama ada pertumbuhan, yaitu proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Peningkatan karena kesempurnaan dan bukan karena penambahan yang baru. Pada pembelajaran perkembangan motorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik.
Yang kedua ada perkembangan, proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja dalam keadaan makin terorganisasi atau bisa dikendalikan dan terspesialisasi atau sesuai dengan kemauan fungsinya masing-masing. Perkembangan bisa terjadi dalam perubahan kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga ada kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kuantitatif dalam perkembangan biologis. Biologis itu yang berkaitan dengan perkembangan biologis berkaitan dengan kemajuan seluler, organ, dan sistem tubuh. Yang keempat ada penuaan. Penuaan adalah proses proses penurunan kualitas organik karena bertambahnya usia. Perubahan yang terjadi pada individu telah mencapai puncak kematangan atau puncak perkembangan. Penuaan merupakan gejala adanya penurunan kualitas sel dan organ tubuh yang berakibatkan merosotnya kemampuan fisik dan gerak. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.